Sama lo, Bram. Kalau kita lagi kosong semua, kita makan bareng ya. Oke kan, Tok? Tante ini siapanya Papa ya? Han, Mira gimana? Sampai sekarang kok dia belum balas WA gue? Mama ada atau nggak ada? Sama aja hidup Hana menyedihkan. Hai semuanya. Aku Devina Karamoy. Aku Marsha Arwan. Dan aku Nico Brian. Sekarang kita lagi ada di Brilio. Yeay. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang film Ratu Dansa. Ya. Film Ratu Dansa itu garis besarnya itu ceritanya tentang Hana dan Hira. Hira yang bertime travel ke tahun 2022. Jadi Hira ini berasal dari tahun 95 datang ke 2022. Film Ratu Dansa itu menceritakan tentang romance fantasy. Bisa dibilang ya film pertama untuk time traveler. Karena ini kita bermain di tahun 95 dan di tahun sekarang. Jadi filmnya unik banget sih. Gitu. Proses pendalamannya kita semua sama sih, soalnya kita emang ada proses reading yang juga lumayan lama. Sebenarnya nggak lumayan lama sih, waktunya sih sebenarnya sebentar, singkat. Tapi di satu hari tuh kita bisa sampai dari pagi sampai malam. Jadi berasa kayak udah kenalnya udah lama gitu ya sama mereka. Terus juga kalau untuk karakter Hira sendiri, karena aku di tahun 95, which aku belum istilahnya baru lahir lah tahun 96 gitu kan ya, 95, tapi di 17 tahunnya ya itu memang perlu research sih. Researchnya mungkin dengan bertanya-tanya ke orang tua, terus juga ke tante, ke om, terus ke sutradara. Kebetulan Pak Suno juga hidup di era itu, SMA-nya di situ juga, terus sama acting coach kita gitu, jadi banyak nanya-nanya sama Kak Denis juga. Terus apa ya, nyari-cari bahasa jargon pada saat itu. Terus ya kurang lebih di bagian itunya aja sih kalau untuk Hira. Hana sendiri kan emang karakternya di tahun 2022, jadi mungkin nggak perlu sedetail yang karakter Hira yang harus cari jargon-jargon tahun 90-an gitu. Jadi emang ya cukup dari reading dan dari ngobrol-ngobrol aja sih sama acting coach dan diskusi sama teman-teman dan sutradara gitu. Kalau aku ya kurang lebih sama, tapi namanya sedikit sih. Karena ini filmnya bernuansa tahun-tahun 90-an, mungkin kayak banyak riset juga, tadi kayak Marsha bilang juga, terus banyakin denger lagu-lagu zaman dulu gitu. Ya aku sempat juga sih nonton beberapa film-film tahun 90-an dengan atribut bajunya, dengan pembawaan karakternya kayak gimana sih pada tahun 90-an kayak gitu sih. Pengalamannya saya pasti seru banget, asik. Karena ya Kayak berat gitu kayak gimana ya, padahal sih sebenarnya seru-seru aja. Karena Karena kita seumuran Davina semua. yes, kita semua seumuran di Dia paling tua di emang sini. paling tua guys di sini. Kita kan masih Gen Z ya. Jadi seru ya. Seru banget. Sangat nyambung. Sangat nyambung. Nyambung banget tuh. Nggak, pokoknya intinya semuanya seru. Terus juga karena ada proses readingnya itu, kita udah kayak tadi aku bilang kayak kita udah kenal lama banget gitu. Jadi yang satu mungkin belum pernah project bareng, tapi yang ini baru ketemu cuman main bareng aja. Kalau Nico memang udah pernah project bareng juga. Ceritanya juga ya suka-sukaan juga, kurang lebih sama gitu. Jadi udah lebih paham, tapi kalau yang lain masih baru, cuman itu pun juga nggak jadi masalah untuk kita gitu. Karena emang udah semuanya mau membuka diri untuk mencapai satu tujuan yang sama gitu, bahwa kita mencari chemistry di sini gitu. Jadi ya asik aja sih semuanya. Masalahnya karakter Hana di sini kan introvert yang dia tuh pemalu, nggak begitu bersosialisasi. Sedangkan Davina yang SMA-nya itu, yang maksudnya nggak se-introvert itu, tapi ada scene dimana kayak Hira cabut itu aku flashback banget sih, jadi nge-recall masa-masa SMA. Karena pernah cabut ya, tapi saya cabutnya ke kantin gitu. Kalau Hira kan cabutnya kalau sekolah ya, kalau aku cabutnya ke kantin gitu sih. Jadi kangen aja masa-masa SMA gitu. Kalau aku lebih relate masa-masa friendzone kali ya. Waduh,
Curhat say. Ya mohon maaf itu mungkin dari bisa dibilang lumayan lihat sama dunia nyata. Kok jadi curhat gue ya. Ya, Nggak kayak apa-apa, gitu. bagus buat Apa-apa. judulnya. Biar Betul. temen nih Cobra yang di friendzone. Ya sebenarnya membayangkan aja sih kalau misalnya kita hidup di zaman sekarang terus kita tiba-tiba ke masa depan, pasti kan akan semuanya akan jauh lebih canggih, akan berubah. Bukan ini gue tuh sebenarnya di mana sih, tapi pasti ada kepo-keponya juga. Ya siapa sih yang nggak pernah kepikiran pengen ngeliat masa depan kita kayak gimana gitu kan. Cuman ya tantangannya menurut aku ya gimana ya, Marsha kalau misalnya merasakan seperti itu ya aku tuangkan ke Hira juga rasa penasarannya dan kira-kira kepo-keponya, apalagi kalau di 95 kan nggak punya handphone, emang benar-benar hidupnya sama lingkungan sekitar gitu. Jadi tantangan kali ya, tapi jadi tantangan juga bingung kan, tantangan gak tantangan gitu loh. Tantangan sih Tantangan tapi sebenarnya. seru kali ya. Tantangan tapi ya masih bisa diatasin. Oh ini nih, Berkesan. itu Oh, apa? aku ada pengalaman paling berkesan. Jadi Sangat berkesan. sangat berkesan banget. Jadi Sangat membekas ya. Membekas, Jadi beneran. ada satu adegan Literally. tuh, ada adegan yang lagi perkelahian gitu. Udah malam juga, mungkin udah faktornya kayak ngantuk atau moodnya udah mungkin hilang-hilangan. Jadi kayak nggak kekontrol juga satu sama lain. Ya hasilnya aku jadi kena beneran ketonjok. Reaksinya dapat ya Nah, naturalnya. ya itu bukan acting lagi ya, mohon maaf ya, itu beneran sakit ya. Jadi kayak gitu, udah diem. Tapi untung ini kan, maksudnya kayak nggak di-cut gitu, Nggak jadi di-cut. emang real gitu. Hah, Iya. bener-bener ketonjok nih, orang biru banget, Biru banget. kelihatan banget bener-bener Iya. kayak gitu ya, di sini ya, di sini kan ya. Lembab lu sempetnya kayak ready, bentar ya. Gitu. bentar lagi tunggu kempes nih gitu. Kalau aku bisa ngelihat set di tahun 90-an. Jadi ngebayangin kalau misalnya tahun 90-an tuh kayak gini ya, ada mainannya, ada gulalinya, mobilnya. Setnya kayak real 90-an yang emang Real kita banget. bayangkan gitu. Jadi benar-benar ke-capture, oh ini 90-an kayak gini. Seru. Sutradaranya ada Pak Dian Sunu Prastowo. Ya, untuk penulisnya ada Kak Emiria. Dan untuk eksekutif produsernya ada Mbak Ajeng juga. Iya, bioskop online dengan Peregrine Peregrine Studio. Studio. 8 hari syutingnya kan? Bukannya Mungkin kalau ditotalin dengan reading ya sekitar 2 minggu gitu. Iya. Sekitar 2 mingguan. Ya sekitar segitulah 2 mingguan. Kurang lebih, Total ya, total. sekitar Produksi. 2,5 Dari minggu. produksi sampai Wow. pre-produksi. Belum sempet ya. belum sempet deh. Cuman karena kayaknya yang cowok-cowok ketemu ya? kalau aku masih sempat ketemu dengan Sandinya di Akbar, Syuting bareng Kak Denny. kan? Sekarang mungkin ya syuting abis kelar selesai. Dan saya ketemu juga di project lainnya juga setelah sih. syuting tuh aku ngerayain ulang tahun. Nah iya, ulang tahun Davina Ya, juga. aku Kita nggak sempat bisa ketemu lagi sih. datang. Iya, itu Gitu. ketemu sama paling ya udah cuma di Instagram aja saya hai aja. Kebetulan pada sibuk-sibuk artis-artis Iya, ini gitu. Anda juga ya. Iya, mohon maaf. Iya. Ini ya, aktor dan aktris ya. Sibuk dengan pekerjaannya Pekerjaan lagi kan. iya, Betul. betul. Sok sibuk aja sih. Nah, tapi kita masih teks kok. Iya. Para teman-teman yang sedang tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua, misalkan, atau dengan kepercayaan diri, wajib banget tonton film Ratu Dansa. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tuh tidak seburuk itu loh, kayak gitu sih. Ya, pokoknya kalau kalian yang mau flashback masa-masa SMA di 90-an gimana, kalian bisa nonton Ratu Dansa. Dan di sini juga gak hanya menceritakan tentang romance, tapi juga ada kekeluargaan yang kental juga, pertemanan, dan banyak banget pesan moral yang bisa kalian tangkap dari film Ratu Dansa ini. Memanfaatkan waktu yang kita punya sebaik mungkin dengan orang-orang tersayang, karena kita nggak pernah tahu waktunya, dan kalau memang kita dikasih kesempatan untuk bisa memaksimalkan waktu itu, coba dimaksimalin. Kita tuh harus lebih bersyukur sama apa yang kita punya. Seandainya pasti kita punya keinginan, tapi seandainya keinginan itu tidak terlaksana, tidak tercapai, ya mungkin
Tuhan punya rencana lain dan mungkin emang itu yang terbaik karena ya namanya hidup gitu kan. Ya gitu aja sih kalau dari aku. Thank you, Sobat Brilio. Brilio. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan jangan lupa nonton Ratu Dansa, sekarang udah tayang. Sudah tayang di Bioskop online. Jangan lupa nonton ya.